Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kali ini di pelajaran yang baru. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Pelajaran kali ini berjudul mendengarkan pembacaan berita. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menentukan pokok-pokok berita dan anak-anak dapat menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi atau radio. Yuk langsung kita mulai pelajaran kita kali ini. Anak-anak tahu tidak bahwa berita baru disiarkan setiap hari melalui radio, televisi, dan surat kabar. Nah, ada beberapa jenis-jenis berita anak-anak. Yang pertama adalah berita langsung yang berisi dengan informasi terkini atau terbaru. Dan berita jenis ini tertulis di halaman depan surat kabar. Contohnya adalah berita yang segera harus disampaikan. Seperti berita pemilihan umum, berita perang, keadaan ekonomi suatu negara, dan lain-lain. Berikutnya masih dalam berita baru, contoh yang lain adalah berita harian yang biasanya memberikan informasi tentang asal-usul atau latar belakang seperti berita seputar gaya hidup, seni, atau hiburan. Berikutnya adalah berita opini, berita yang berisi tentang laporan seseorang akan sesuatu hal, contohnya pendapat dari ahli ekonomi nasional mengenai kenaikan suku bunga Bank Sentral. Nah, ada lagi jenis berita yaitu berita interpretasi, yaitu berita langsung yang dikembangkan dengan penambahan hal-hal yang lebih mendalam, seperti wawancara dengan narasumber. Lalu ada berita yang mendalam, berita yang disajikan dengan pengembangan oleh sebab akibat, seperti alasan atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Yang kelima adalah berita investigasi, yaitu berita yang diberitakan dengan melakukan penyelidikan dari berbagai macam sumber terlebih dahulu. Contohnya seperti korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Nah, berita terbaru selalu diharapkan oleh masyarakat anak-anak. Dan ada beberapa media yang digunakan untuk menyampaikan berita, seperti stasiun televisi, radio, surat kabar, portal berita di internet, atau portal berita di telepon genggam. Berikut adalah alat-alat yang dapat membantu penyampaian berita, seperti televisi, radio, kertas, telepon genggam, bahkan komputer. Yang paling digemari saat ini adalah mendapat berita terkini dari laman atau website. Cara ini merupakan akses yang tercepat untuk mendapatkan berita. Dan saat mendengarkan atau membaca berita, hal yang terpenting adalah menemukan pesan atau inti pokok dari isi berita tersebut. Untuk dapat menemukan isi pokok berita tersebut dibutuhkan pemahaman atas pendengaran atau pembacaan berita tersebut. Sekarang ada beberapa langkah-langkah untuk memahami sebuah berita. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah mendengarkan dan membaca dengan seksama tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar. Berikutnya adalah mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam isi berita tersebut. Dan mendengar atau membaca kembali berita tersebut agar benar-benar memahami isi beritanya. Sekarang ada sebuah bacaan berita. Kita harus simak baik-baik. Judul berita adalah Zona Gelap di Greenland. Seksi berita adalah fenomena alam, bagian sains, sumber berita, laman atau website berita, alat yang digunakan, telepon genggam, dan internet. Kabar buruk yang tersampaikan oleh kontributor Sena yang diberitakan oleh Tora News pada tanggal 14 April 2018. Foto yang terlihat tidak menunjukkan keanehan, bidang yang putih luas di daerah Greenland. Tetapi jika diperhatikan, ada area yang berwarna gelap di antara bidang area yang putih. Dengan pengukuran sebelumnya, area tersebut membesar ukurannya. Saat ini zona gelap tersebut mempunyai ukuran lebar 100 meter dengan panjang 400 km. Di zona tersebut tertutup dengan lapisan halus debu tipis yang berupa karbon hitam. Hal inilah yang mengakibatkan zona ini tampak gelap. Karbon memberikan nutrisi pada ganggang yang berwarna gelap. Area gelap akan menyerap lebih banyak hawa panas dari matahari. Dengan demikian, lapisan es di zona ini akan lebih cepat mencair.
Jika memakai perbandingan, area lapisan es yang putih dengan area lapisan es di zona gelap mencair 6 kali lebih cepat dengan area lapisan es yang putih. Disinilah letak kekhawatiran yang besar. Pencairan ini merupakan kabar yang sangat tidak baik. Pencairan ini akan mengakibatkan langsung kenaikan permukaan laut. Begitu banyak daerah yang akan terkena dampak kenaikan permukaan laut ini. Kenaikan permukaan laut yang tercatat selama ini adalah 4 mm per tahun. Namun angka ini tidaklah pasti menurut para ahli. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut dalam mempelajari efek lelehan es ini ke depan. Setelah mendengarkan berita tadi, kita membuat kesimpulan tentang berita yang sudah kita dengar ya. Yang pertama, Tora News memberitakan tentang zona gelap di Greenland. Zona gelap di Greenland semakin membesar luasnya. Lapisan es pada zona gelap ini mencair lebih cepat. Pencairan lapisan es akan menaikkan permukaan laut, dan kenaikan permukaan laut mencapai 4 mm per tahun. Ada beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama adalah ganggang. Ganggang adalah vegetasi yang tumbuh di permukaan yang basah atau pada air. Lalu berikutnya karbon yang artinya adalah zat arang. Kontributor yang artinya adalah penyumbang informasi kepada majalah atau surat kabar. Membesar artinya menjadi besar. Menyerap artinya masuk ke dalam. Sudah mengerti kan pelajaran kali ini? Supaya kita semakin mengerti, mari kita kerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan ya. Ambil buku kegiatannya, kerjakan latihan 1.1 mendengarkan pembacaan berita. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.